Kamu mengumpulkan ilmu yang banyak, niscaya ilmu itu akan memberikan manfaat bagimu. Kecuali apabila engkau mengerjakan 3 hal. Ilmu itu akan memberikan manfaat, kita belajar itu akan memberikan manfaat kepada kita. Kecuali kalau kita melakukan 3 hal. Ini pesannya. Yang pertama, sebutkan asya'a la tuhibbad dunya falaisat bidaril mu'minin. Yang pertama itu, janganlah kamu mencintai dunia, karena dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tusahibis syaitan falaisa birafiqi al-mu'minin. Yang kedua adalah jangan kamu mengikuti atau berteman dengan syaitan, karena dia itu bukan sahabatnya orang mukmin. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan falaisa bikhirfatil mu'minin. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan falaisa bikhirfati al-mu'minin. Jangan menyakiti orang lain atau jangan membuat orang lain itu sakit atau menyakiti orang lain. Karena sesungguhnya menyakiti orang lain itu bukan pekerjaan orang mukmin. Jadi di dalam makalah ini ada 3 pesan agar ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu kita menjadi bermanfaat, maka jauhi 3 hal. Yang pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia. Karena orang-orang yang berilmu kemudian dia cinta kepada dunia, ilmu ini banyak apapun dia tidak akan ilmu itu bermanfaat. Ini sebanyak apapun ilmunya orang, kalau dia itu cinta dunia, maka ilmu itu tidak memberikan manfaat. Ini dalam bab ini diterangkan salah satunya oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan ya, di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah itu ada 3 kelompok manusia yang kaitannya dengan ilmu. Ini 3 model manusia penuntut ilmu. Yang pertama itu adalah orang yang belajar, yang menuntut ilmu, dia hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia belajar itu dia berusaha mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu, dia menuntut ilmu itu karena Allah, kemudian mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ilmunya ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah orang yang niatan ilmu yang sebaik-baiknya. Jadi insya Allah kalau niat yang pertama itu orang yang belajar tadi itu yang kelompok pertama ini, insya Allah dia akan sampai kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu, belajar, kemudian dia mencapai derajat alim. Dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia cinta dunia. Dengan ilmunya itu dia gunakan untuk mencari jabatan. Ilmunya digunakan untuk mengumpulkan harta. Ilmunya digunakan untuk mendolimi orang lain. Ini ada orang begitu. Tidak usah sebutkan. Ya. Orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, tetapi karena dia ingin jabatan, pangkat. Kalau orang sekolah itu ada yang memang dari awal itu niatnya belajar sekolah sampai pinter ya. Tapi ada yang sekolahnya karena sudah menjabat,
kalau Anda mau naik pangkat harus sekolah dulu. Nah, ini niatnya luruskan ini. Ya, gitu ya. Jadi untuk meraih jabatan tertentu maka harus belajar ya. Maka menuntut ilmunya ini adalah karena jabatan. Atau kalau Anda ingin menjadi orang kaya sukses maka Anda harus belajar begini dan begitu. Nah, ini niatnya bukan tapi karena ingin jabatan, karena ingin harta. Maka orang yang kedua ini kata Imam Al-Ghazali, dia dengan ilmunya itu akan memiliki kedudukan. Ya, dia akan memiliki kedudukan yang baik di hadapan manusia. Tetapi kalau dia menjadikan pangkat, jabatan, harta, kekuasaan dan sebagainya ini menjadi tujuan, maka di hadapan Allah menjadi tidak bermanfaat ilmunya. Kecuali ya kalau dia itu sudah tahu menyadari itu, kemudian dia bertaubat kepada Allah sehingga ketika dia meninggal dunia sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Maka inilah yang orang itu masih bisa dalam keadaan meninggalnya husnul khotimah. Tetapi kalau dia sudah belajar, kemudian tujuan belajarnya itu adalah harta, pangkat, jabatan, atau merasa lebih hebat daripada orang lain, maka sesungguhnya kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, maka meninggalnya orang ini dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ini banyak ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak semua orang belajar menuntut ilmu itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan bagi kita. Kemudian yang ketiga, ada seorang yang menuntut ilmu sebagai sarana untuk memperbanyak harta, pangkat, jabatan, kemudian dia terperdaya oleh setan. Jadi kalau yang dua tadi itu masih punya kesadaran dengan ilmunya itu, masih kepingin bertobat. Hal yang ketiga ini sudah betul-betul tertipu daya oleh setan. Maka kemudian dengan ilmunya itu dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya berhak ya, untuk menjadi penguasa. Ini maka orang-orang yang seperti inilah yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini nanti di akhirat ya dia bahkan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga kelompok ilmu, kelompok orang penuntut ilmu. Maka di dalam Nasaihul Ibad ini bagi penuntut ilmu ya, yang pertama yang jangan sampai ada di dalam hati kita itu adalah hubud dunia, cinta pada dunia. Karena dunia ini bukan tempat orang mukmin. Maksudnya adalah di sini dijelaskan bahwa dunia ini bukan tempat orang mukmin adalah dunia ini bukan tempat untuk menerima balasan. Kalau kita ini belajar menuntut ilmu, maka itu adalah agar kita bisa mengamalkan. Jadi bukan kemudian kalau kita ini menuntut ilmu, wah aku sekolah gue larang bayaranmu kudu mahal. Nah ini bukan seperti itu. Karena balasan menuntut ilmu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi balasan. Kalaupun kemudian ketika orang belajar itu mendapatkan sesuatu dari dunia, maka itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Karena setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tetapi bahwa suasana batin kita, jadi tujuan niatan kita itu bukan untuk mencari balasan itu, tapi kita niatkan karena Allah. Adapun orang berilmu itu juga punya dua kemungkinan. Yang pertama mendapatkan sesuatu dari ilmunya, yang kedua juga mendapatkan musibah dari ilmunya. Jadi jangan dikira orang berilmu itu belajar itu tidak kena musibah. Hari ini mungkin kita bisa merasakan atau dulu ketika di penjajah ya, zaman penjajahan itu yang ditakuti oleh penjajah itu orang-orang yang belajar. Makanya pondok-pondok pesantren itu orang yang nyantri itu bagaimana caranya agar mereka tidak belajar. Kalau sekarang mungkin lebih halus, bagaimana yang nyantri itu tidak melawan penguasa.
Nah ini itu caranya seperti itu. Jadi orang berilmu itu juga bisa saja kena musibah dengan ilmunya. Sebagai contoh, kita pernah belajar atau kita pernah mendengar, membaca kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Beliau itu kena musibah di penjara karena apa? Karena ilmunya. Imam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam ya, itu beliau di penjara juga karena ilmunya. Jadi orang berilmu itu di penjara itu musibah. Jadi orang berilmu itu bisa saja Allah memberikan kebaikan baginya, tapi juga bisa memberikan ujian. Tetapi kebaikan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di luar dari niatannya. Kalau Allah memberikan kepada kita ilmu, kita belajar ilmu, maka dari ilmu itu ada konsekuensinya. Ya kalau ketemu orang baik, maka insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Tapi kalau kita harus menyampaikan ilmu itu kepada orang buruk, orang yang harus dinasehati, bisa saja kita malah dipukuli. Jadi ini konsekuensi dari ilmu. Kalau kita pernah ya ketemu, kalau saya pengajian itu senang, kalau pengajian di masjid itu senang kayak aman gitu ya. Di masjid itu ketemunya orang-orang baik. Tapi kalau sudah ke pasar gitu ya, kemudian ketemu keluar sana gitu, itu kita melihat, menyaksikan sesuatu yang kita tahu ini salah gitu. Kalau dibiarkan kita juga kena kesalahan, diingatkan kita punya resiko. Kita resiko akan ya disakiti gitu. Itu resiko sama. Jadi ini konsekuensi ilmu seperti itu. Jadi maka mari kita berilmu atau belajar ini kita uruskan, jangan mencari dunia. Karena banyak orang yang belajarnya itu orientasinya dunia. Sama mungkin kita dulu ketika orang tua kita masih bekerja keras untuk mencari apa maisha buat kita, anak-anak kita sekolah ya, jadi yang disampaikan kamu belajar yang pinter, besok gede biar tidak susah nyari uang. Ini motivasi yang keliru, ini harus diwujudkan. Jadi kalau kita didik anak-anak kita belajarlah karena Allah. Masalah nanti gede dari ilmunya itu dapat rezeki banyak, Allah beri rezeki banyak, itu syukuri. Tapi karena ada kemungkinan kamu nanti besar gitu ya, dengan ilmumu harus menegakkan kebenaran, itu resikonya juga bisa dapat musibah. Ini kemungkinan itu terjadi. Maka niatan ini harus diluruskan. Ini yang pertama, jangan dunia, jangan cinta dunia, karena dunia itu bukan tempat pembalasan. Jadi Allah nanti balasnya di akhirat. Masalah nanti kita diberi kebaikan di dunia ini atau diberi musibah dengan ilmu kita, ya, ini konsekuensi dari belajar ini. Dan sekarang ini banyak orang yang dulu berilmu, itu ilmunya menjadi tidak berguna. Kenapa ilmunya tidak? Karena ketika dia melihat atau menyaksikan kemungkaran, dia jual ilmunya. Contoh hakim, ini di pengadilan sekarang banyak. Pengadilan orang yang punya harta banyak melakukan kesalahan. Dia tahu yang kemudian lawannya ini orang miskin, orang kaya ini. Pak Hakim, saya dimenangkan, nih Pak Julontor, 1 miliar. Maka hakim yang harusnya memutuskan dengan bijaksana karena dia cinta dunia, dia terima uangnya, tak terima uangnya. Kemudian perkaranya si miskin ini dikalahkan. Nah ini dijual. Ulama juga bisa begitu. Ya, ulama. Dan ini banyak. Kita harus hati-hati. Dan orang berilmu yang seperti ini nanti di akhirat akan menanggung sesuatu yang sangat berat, azab Allah yang sangat berat. Kemudian
yang kedua, jangan berteman dengan setan karena dia itu bukan sahabat orang mukmin. Ini terkait dengan orang berilmu. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, orang berilmu itu tidak semuanya itu temannya baik. Jadi ada orang berilmu yang ternyata temannya itu setan. Jangan dikira kalau kita sudah belajar kita itu akan selamat. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad yang panjang, beliau mengingatkan kepada kita, yang artinya Rasulullah pernah bersabda yang artinya sesungguhnya setan itu selalu duduk atau membersamai, menggoda di semua jalan kebaikan anak Adam. Jadi setan itu selalu berada, ya, duduk bersama, yaitu nunggu tiap jalan kebaikan. Di situ ada setan yang selalu menggoda anak Adam, semua kebaikan. Ya, Rasulullah mengatakan, ia duduk di jalan Islam sambil berkata, setan ini, mengapa kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama bapak dan nenek moyang? Lalu hamba itu tidak menghiraukannya. Jadi setan membisikkan seperti ini itu tidak tampak dalam bentuk yang lain. Contoh, ada orang yang mendapat hidayah, tadinya bukan Islam, ingin masuk Islam. Itu yang bilang setannya bukan bentuk setan. Setannya sudah yang bilang bentuk manusia, mungkin orang tuanya. Kamu kok keluar dari Islam? Mungkin suami atau istrinya. Jangan keluar dari agamamu. Mungkin anak-anaknya. Ya. Jangan keluar dari agamamu. Setannya berupa manusia-manusia. Itu setan. Jadi setan selalu menggoda. Kemudian lanjut, ya, bukan hanya keimanan. Lalu hamba itu tidak meraya dan dia tetap masuk Islam. Kemudian setan duduk di jalan hijrah sambil berkata, mengapa kamu hijrah dan meninggalkan tempat tinggal dan hartamu? Kemudian hamba itu tidak mempedulikannya dan dia pun tetap hijrah. Kemudian setan duduk di jalan jihad, yaitu jihad dengan jiwa raga serta hartanya. Kemudian setan berkata, kalau kamu jihad, kamu itu saling membunuh dan kamu akan terbunuh. Kalau kamu terbunuh, istrimu akan dinikahi oleh orang lain dan hartamu akan dibagi-bagi. Maka hamba Allah tadi tidak menghiraukannya, ia pun tetap berjihad. Rasulullah SAW bersabda melanjutkan, barang siapa yang melakukan hal demikian itu lalu dia mati, maka hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Itu riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam surga. Jadi apapun yang dilakukan anak Adam selama itu kebaikan, maka setan itu selalu membisikkan sesuatu. Termasuk ketika kita ini belajar thalabul ilmi. Jadi jangan dikira kita belajar ini thalabul ilmi itu setan. Kita mau berangkat ngaji aja. Alah, isiu adem gitu ya. Nah, akhirnya kita enggak ngaji. Atau kita mau berangkat thalabul ilmi, tempatnya jauh, ngaji. Itu setan itu membisikkan. Hanya caranya macam-macam. Ya. Membisikkan. Bisa dari dalam hati kita atau mungkin keluarga kita. Gitu ya. Pas lu mau, misalnya kita mau pergi, jangan pergi. Ini ada ini itu dan sebagainya. Ini setan itu membisikkan, selalu membisikkan sesuatu. Maka ada pesan yang patut kita agar terjaga niatan kita ketika belajar. Itu ada di dalam kitabnya judulnya Kaifa Tatahammas fi Thalabul Ilmi Syar'i. Penulis Abdul Qaqqa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menuliskan ada 5 yang perlu kita orang-orang itu ketika belajar itu menjadi tidak semangat atau penghalang-penghalang orang yang sedang thalabul ilmi.
Yang pertama itu yang namanya taswif atau angan-angan untuk melakukan pekerjaan itu atau menunda-nunda pekerjaan. Taswif itu menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, lah musik, misalnya sholat 4 waktu sudah dengar azan, sudah mau bangun, lah musik nembe azan. Itu bisikan setan untuk menunda. Nanti sudah kita bangun, lah musik rasa wudu sik, adem. Sudah mau berangkat ke masjid, lah musik. Itu kebiasaan nih setan itu begitu. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tertunda-tunda. Kok kari-kari nih tekan masjid terus telat. Sudah telat lah kursi rasa kesusu, rasa melayu-melayu ya, rasa tenang Rasulullah, tenang, baru itu salam gitu kan. Akhirnya sudah sholat balik meneh. Itu setan begitu. Apapun pekerjaan. Ya kalau dalam belajar ini biasanya ujiannya anaknya kepengen mondok, orang tuanya sing angel. Orang tuanya kepengen mondok, anaknya sing aras-arasen. Itu jadi tanpa kita sadari setan itu bermain di situ. Ya termasuk ngaji. Mau berangkat ngaji begitu. Nanti coba kita tengok pada diri kita masing-masing atau mungkin kita sering mengalami sebenarnya, cuma tidak menyadari saja. Ini tasbih namanya. Menunda. Semua amal kebaikan itu selalu di dalam hati kita itu setan membujuk agar mengkosek. Termasuk kalau ada pertemuan atau apa itu pasti kenapa orang Indonesia karakternya jame molor ya. Karena kebiasaan ini. Jadi itu sudah godaan setan yang sudah terlanjur membudaya. Jelas. Yang penting jadwal sholat atau ada muadzinnya orang telat. Itu menunda-nunda. Yang kemudian yang kedua, adanya anggapan bahwa masih banyak kesempatan untuk belajar. Alah, saiki dinom kok cilik. Saya kemarin ada diskusi dengan guru TK. Guru TK ini bukan istri saya, guru TK yang lain. Jadi di sekolah TK-nya itu mengatakan gurunya gini, kalau di TK saya itu belum diajari membaca dan menulis, belum diajari hafalan. Ini tipu daya setan, orang tidak. Lah kenapa wong sudah bisa diajari, kenapa tidak harus tidak diajari? Wong saya sampaikan, ulama-ulama terdahulu, kalau kita mau belajar contoh, termasuk kita itu jenis terlambat. Ulama terdahulu itu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran sebelum usianya 7 tahun. 6 tahun sekian sudah hafal. Beliau sudah hafal Al-Muwatta itu 10 tahun. Jadi hafal Al-Quran itu masih 6-7 tahun. Hafal kitab hadisnya Imam Malik itu usia belum 10 tahun. Umur 13 atau 14 tahun beliau itu sudah dimintai fatwa. Umurnya 15 tahun itu sudah dimintai fatwa. Saking pinternya beliau. Lah kok sekarang mengatakan saya rasa diajari hafalan cilik, ini kan keliru. Itu wae nek gede. Nah, ini pemahaman yang keliru. Maka ini harus kita luruskan, ya termasuk diri kita sendiri masing-masing. Jadi jangan, belum tentu kita ini umurnya, kita tidak tahu umur kita sampai berapa lama. Kalau kita alah sing nom wae itu nek wis tuwa ngaji sesuk wae lah SMS mati ya, matine sampai tua wis mati ya dapat. Ya, nah ini kebiasaan kita itu hanya mengatakan masih banyak kesempatan. Dan itu setan itu membisikkan kepada kita manusia. Misalnya sekarang ada pengajian ahad pagi, alah minggu ngarep ya ono ahad pagi, minggu ngarep wae. Nah, itu begitu. Dan terus begitu terus akhirnya minggu ngarep wae, akhirnya tidak tahu mangkat ngaji. Seperti itu. Menunda ini kesempatan itu, padahal kalau kita menyadari waktu ngaji itu ya wis hari Ahad itu yang sekarang dengan yang besok ya itu sudah tidak sama.
kalau kita ngaji atau sholat atau apapun ibadah, ya, kalau yang kita lakukan sekarang itu sudah tidak sama dengan yang akan dilakukan besok. Itu sudah waktu yang berbeda. Nah, kalau kita sekarang ngaji, besok ngaji, pahalanya banyak. Tapi kalau kita nunda, itu baik, karena sudah pasti tidak dapat. Dan besok itu belum tentu dapat. Ini kan seperti itu. Tapi setan ya umum bisikan. Lalu begitu. Nah, ini yang harus kita padai. Yang ketiga, setan itu bisikan agar manusia itu zuhud dalam belajar. Jadi orang itu, alah wis rasa sinau, ilmumu wis oke. Ampun tenan. Rasa ngaji ngopo dadak ngaji wong wis pinter. Itu setan tuh bisa begitu. Gak usah ngaji. Padahal ya ulama-ulama kita terdahulu ya kalau orang-orang alim. Meskipun kita tidak tahu, ya, itu ternyata guru-guru ngaji itu belajar. Cuma kita nggak tahu kapan belajarnya, beliau itu nggak tahu. Sampai kalau contoh ya, Hamka misalnya. Hamka itu tidak tahu kapan nulisnya kitab Al-Azhar itu. Ternyata setelah meninggal baru tahu kalau beliau nulis kitab Al-Azhar itu ketika di penjara. Itu beliau sudah meninggal, Bu. Keluar dari penjara terbit. Memang nulis ketika di penjara itu kan nggak sempat dicetak. Beliau nulis Tafsir Al-Azhari. Begitu keluar dari penjara dan nyuruh tolong cetakkan. Begitu beliau wafat, baru bukunya ini beredar. Kita nggak tahu belajarnya. Tahunya setelah beliau meninggal. Jadi ulama-ulama terdahulu itu begitu, malam belajar. Kita nggak tahu ya, ketika satu saat kita itu ternyata saben bengi itu buka kitab. Kita nggak ada yang tahu. Sebelum ngasih pengajian jam 2 jam 3 pesangi sinau agar bisa sampaikan kepada umatnya. Ini seperti itu. Hanya kita nggak. Tetapi setan ya itu ngajari kita. Alah opo. Ngapal ke. Apalanmu wis akeh kan. Seperti itu. Akhirnya motivasi kita menjadi rendah. Nah ini setan. Maka jangan kita berteman dengan setan. Yang keempat, ini anggapan bahwa orang itu enggak butuh ilmu nih, tidak memberikan ilmu itu dia merasa tidak bermanfaat baginya. Wah ngopo aku dadak belajar akidah misalnya, akidah itu kupet jelimet. Wah ngapain saya dadak belajar kitab fikih misalnya, angel. Atau usul fikih misalnya, itu merasa penting ora waktu bae sinau ya ra mudeng misalnya. Sinau tenanan. Nah, ini merasa tidak membutuhkan. Padahal butuh tidak butuh ya, ilmu itu pasti akan memberikan manfaat dan manfaat itu kadang-kadang tidak kita rasakan pada saat kita belajar. Manfaatnya itu setelah ya mungkin belasan tahun. Saya dulu ketika di pondok, contoh misalnya di pondok itu belajar Uqulul Hijain ya, kitab tentang rumah tangga. Padahal di umur 16 atau 17 tahun. Jadi anak kecil itu ora mudeng Pak diajari. Apa tentang rumah tangga itu. Terus diajari ngono ya kangger pas lucu ya guyu-guyu tapi bayang menikah nanti adab-adab menikah mungkin ora mudeng masih kecil. Tetapi begitu sudah waktunya ya, oh aku ki mbiyen ki belajar iki to kan. Itu seperti itu. Jadi ilmu itu kadang-kadang seperti itu. Akan bermanfaat pada waktunya. Jadi pada saat belajar kita ora manfaat. Ora manfaat iki apa? Kita ilmunya enggak penting bagi saya. Maka kemudian tidak belajar padahal ternyata suatu saat jadi. Nah ini yang harus kita pelajari. Contoh misalnya kita belajar tentang akhirat. Belajar akhirat itu akhirat itu kuwi.
Itu kan sesuatu hal yang kalau kita pikir ya, kita memikirkan sekarang bagi kita, memang kita belum mengalami. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat nanti ketika betul-betul kita sudah sampai di akhirat. Ternyata benar. Itu yang memotivasi kita, membuat kita ini menjadi berusaha untuk berbuat baik. Tapi orang diajari sesuk ana surga lho, kowe nek berbuat baik kamu bisa masuk surga. Nek kalau berbuat jelek kamu masuk neraka. Kemudian alah akhirat kuwe wae kok. Nah, kemudian kok